Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang ikatan dan struktur kristal logam, terutama pada ikatan ion. Jumlah unsur yang terdapat di alam ditemukan lebih dari 118 unsur. Hal ini disebabkan karena atom-atom dapat bereaksi antara satu atom dengan atom yang lain untuk membentuk substansi yang baru yang kita sebut dengan senyawa. Atom berasal dari inti atom berupa sejumlah proton dan neutron yang dikelilingi oleh sejumlah elektron. Proton ini memiliki muatan yang positif, neutron tanpa muatan atau netral, sedangkan elektron ini memiliki muatan negatif. Gambar berikut ini menunjukkan bahwa inti atom dikelilingi oleh sejumlah elektron, di mana elektron ini menempati sel tertentu. Suatu atom dapat memiliki satu atau bahkan lebih sel. Setiap sel dapat ditempati oleh elektron sebanyak 2 kali dari nomor sel, yang dihitung mulai dari yang terdalam sebagai sel nomor 1 yang dikuadratkan. Jumlah elektron pada sel terluar menentukan sifat dari unsur-unsur tersebut. Atom yang memiliki sejumlah elektron yang sama pada sel terluar, yaitu unsur pada grup yang sama, akan memiliki sifat yang hampir sama. Berikut adalah tabel periodik unsur yang digunakan untuk melihat nilai elektronegativitas dari semua unsur. Pada tabel ini terlihat bahwa semakin ke kanan, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8 ini memiliki nilai elektronegativitasnya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri untuk golongan 7B, 6B sampai dengan 1A ini memiliki nilai elektronegativitasnya semakin kecil. Nilai elektronegativitas yang semakin besar menunjukkan bahwa unsur tersebut cenderung untuk memperoleh elektron. Atom yang memiliki sejumlah elektron yang sama pada sel terluar sudah dikatakan akan memiliki sifat yang hampir sama. Contohnya adalah untuk golongan 8, yaitu gas mulia, yang memiliki 8 elektron pada sel terluar, kecuali helium yang hanya memiliki satu sel dan jumlah elektron pada sel itu adalah 2. Sedangkan untuk neon, argon, kripton, xenon, dan radon ini memiliki 8 elektron pada sel terluarnya. Atom-atom dapat membuat ikatan dengan atom yang sejenis atau atom lain untuk membentuk molekul dari suatu zat atau senyawa, di mana definisi molekul adalah sekelompok atom yang terikat oleh gaya tarik-menarik antar atom itu sendiri dengan cukup kuat. Sedangkan untuk atom yang sejenis, ikatan yang terbentuk sangat lemah. Kristal merupakan susunan pola ulang dari atom-atom yang mengatur secara teratur dalam arah 3 dimensi. Sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil disebut dengan ikatan kimia. Ikatan kimia ini dapat kita klasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah ikatan ion, yang kedua adalah ikatan kovalen, yang ketiga adalah ikatan logam, dan keempat ini adalah ikatan sekunderi. Namun dalam materi kita kali ini, kita hanya mempelajari tentang ikatan ion. Sedangkan untuk ketiga jenis ikatan kimia, seperti ikatan kovalen, logam, dan sekunderi, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Bila suatu atom hanya memiliki satu elektron pada sel terluar, maka cenderung untuk melepas elektron tersebut. Dan sel yang lebih ke dalam, yang biasanya sudah terisi penuh, akan menjadi sel terluar. Hal inilah yang menyebabkan menjadi lebih stabil.
Namun, ini juga mengakibatkan atom akan kelebihan proton atau muatan positif, sehingga atom ini akan menjadi ion positif. Dan bila kedua ion ini berdekatan, maka akan terjadi tarik-menarik, karena kedua ion ini memiliki muatan listrik yang berlawanan. Kedua ion inilah yang akan terikat satu sama lainnya dengan gaya tarik-menarik, di mana ikatan tersebut dinamakan dengan ikatan ion. Ikatan ion terjadi antara kation dan anion, di mana pada ikatan ion ini cenderung untuk memperoleh elektron. Dibutuhkan perbedaan yang besar dalam keelektronegatifan. Contohnya adalah natrium klorida atau NaCl. Natrium dengan nomor atom sebesar 11 dan klor ini nomor atomnya adalah 17. Sehingga natrium memiliki kulit terluar dengan 1 elektron, sedangkan klor ini memiliki kulit terluar dengan 7 elektron. Natrium memberikan elektron kepada klor yang menyebabkan kedua unsur ini baik natrium ataupun klor menjadi lebih stabil. Namun akibat pemberian 1 elektron dari klor, maka unsur natrium ini kelebihan muatan positif, sedangkan untuk klor ini kelebihan muatan negatif. Ketika natrium memindahkan elektron ke klor, mereka tertarik satu sama lain oleh gaya elektrostatik yang dinamakan dengan ikatan ion. Contoh ikatan ion yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita adalah keramik. Misalnya, selain natrium klorida, kita bisa temukan contoh ikatan ion ini pada magnesium oksida. Kemudian kita juga bisa temukan pada kalsium klorida ataupun cesium klorida. Pada prinsipnya, penggunaan tabel periodik unsur ini menunjukkan bahwa semakin ke kanan, maka unsur yang kita gunakan tersebut akan cenderung memperoleh elektron, sedangkan semakin ke kiri, unsur tersebut cenderung untuk menyerahkan atau memberikan elektronnya. Demikianlah materi kita tentang ikatan ion, sangat sederhana, semoga bermanfaat. Ini adalah beberapa referensi yang bisa kita gunakan untuk menambah wawasan kita terkait dengan ikatan kimia, terutama ikatan ion dan ikatan kimia lainnya. Selamat menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.